Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan bahas mengenai politik Islam. Politik itu dari kata politics dalam bahasa Inggris, yang artinya mengatur strategi, cara, dan jalan untuk meraih kekuasaan. Di dalam Islam, istilah politik itu dikenal dengan siyasah asy-syar'iyyah, jadi politik Islam, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan politik Islam. Kata siyasah itu berasal dari kata sasa yasisu, artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan sesuatu. Itu arti dari kata siyasah dalam terminologi Islam. Nah, bagaimana Islam memandang dengan politik? Nah, di sini ada 3 pendapat umat Islam, ya, para ulama mengenai politik Islam. Yang pertama, Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga juga memuat sistem ketatanegaraan, fikih, siasah, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Artinya pendapat yang pertama ini mengakui bahwa di dalam Islam juga ada politik, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin. Kemudian pendapat yang kedua, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tapi hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa memang istilah politik tidak ada dalam Al-Quran, tetapi sistem politik, ya, di dalam ketatanegaraan itu ada di dalam Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu tidak hanya menyakup masalah-masalah ibadah semata, tetapi juga menyangkut masalah-masalah kehidupan manusia, yang diantaranya adalah politik. Kemudian pendapat yang ketiga, Islam tidak mengatur ketatanegaraan. Ya, Nabi Muhammad adalah Rasul yang tidak bertugas untuk mendirikan atau memimpin suatu negara. Nah, pendapat yang ketiga ini mutlak bahwa politik dan ketatanegaraan itu tidak ada dalam Islam. Makanya pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa apa yang didirikan oleh Rasulullah, negara itu bukan negara Islam, bukan pemerintahan Islam. Karena Rasulullah hanya sebatas menyampaikan misi risalah kenabian saja. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang terkuat itu adalah pendapat yang pertama. Artinya Islam itu bukan hanya sekedar masalah-masalah, mengajarkan masalah ibadah mahdhah saja, tapi juga ibadah-ibadah lain yang termasuk adalah ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah yang sifatnya umum. Apapun dalam aspek kehidupan manusia yang itu adalah sebuah kebaikan, itu merupakan sebuah ibadah. Pendidikan itu ibadah. Kemudian ekonomi juga ibadah. Nah, jadi segala aspek yang termasuk di dalamnya adalah politik, ketatanegaraan. Memang istilah politik itu sendiri memang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tetapi sistem ketatanegaraan itu sudah Rasulullah canangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Islam itu memandang bahwa politik itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Politik itu bersih, politik itu suci. Yang bermasalah itu adalah oknum-oknum dari politik-politik itu sendiri. Jadi yang membuat politik itu menjadi kotor itu adalah oknum, bukan politik itu. Politik itu suci, politik itu bersih. Ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari politik Islam? Nah, ini menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan utama yang dicapai dalam politik Islam itu terciptanya sistem pengatur negara yang Islami, serta terciptanya suatu sistem politik yang adil. Jadi tujuannya adalah bagaimana
di dalam mengatur negara itu dengan sistem adalah sistem Islami dan secara adil. Artinya Islam itu tidak memandang apapun sistemnya, tetapi kalau sudah Islami artinya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan syariat Islam, maka itu boleh saja dipegang dan dilakukan. Karena tujuan dari politik itu yang memberikan sebuah keadilan. Maka bicara keadilan ini adalah bicara Islam. Nah, makanya yang pertama itu adalah menegakkan agama, ya, dan tujuan politik. Artinya agama itu tetap tegak. Kemudian yang kedua menegakkan keadilan. Ada keadilan di sana. Kemudian ada memperbaiki keadaan manusia adalah kemanusiaan. Jadi artinya di dalam Islam pun misalnya, sistem apapun misalnya, kalau itu dilakukan secara Islami, artinya tidak keluar dari pakem Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah. Cuma bagaimana menciptakan sebuah keadaan, sebuah masyarakat yang adil, masyarakat yang mempunyai sebuah peradaban yang maju. Nah, itulah politik Islam. Jadi tidak melihat bentuk dari negara itu. Kalau negara itu apapun bentuknya, entah itu republik, entah itu negara kerajaan misalnya, itu tidak masalah. Tetapi bagaimana sistem yang dipakai itu secara Islam. Kita sebagai negara Pancasila, karena Pancasila itu sudah mengadopsi dari ajaran Islam, itu tidak masalah, tidak harus memakai kata Islam gitu. Tetapi apapun kata itu, tapi kalau tidak sesuai dengan daripada Islam, itu tidak ada masalah. Nah, apa nilai dasar dari politik Islam? Pertama, keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah atau ijtihadiyah. Jadi yang pertama, di dalam nilai dasar itu harus musyawarah. Jadi musyawarah itu menjadi sebuah jalan yang pertama kali, awal. Yang kedua adalah mengharuskan mentaati Allah dan Rasulullah ulul amri. Ati Allah wa ati Rasul ulul amri minkum. Jadi di dalam politik Islam juga kita harus mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri. Selama ulil amri atau pemerintah itu mentaati Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, kemestian mewujudkan persatuan kesatuan umat. Artinya apa? Di dalam politik Islam, yang namanya umat itu harus bersatu. Islam itu adalah sebuah agama yang mengajarkan tentang persatuan. Nah, ini sesuai dengan misalnya Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, jadi harus mewujudkan persatuan itu. Dan kemudian yang keempat, keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Jadi dalam politik Islam juga harus mendamaikan apabila ada kelompok-kelompok yang bertikai, ya, yang terjadi benturan-benturan. Maka di sini politik Islam itu harus mendamaikan. Itu nilai dasar. Kemudian yang kelima, keharusan menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Nah, jadi keadilan. Apapun harus adil, ekonomi juga adil, hukum juga adil. Jadi keadilan itu harus ditegakkan, harus merata. Jangan satu sisi adil tapi sisi yang lain tidak. Nah, ini artinya itu belum mewujudkan keadilan. Adil bagi satu sisi, tapi sisi lain tidak dikatakan adil. Maka inilah nilai-nilai dasar dari politik Islam yang harus kita tunaikan. Nah, kemudian ruang lingkup politik Islam atau siasa Islamiyah. Nah, dalam fikih siasah, jadi fikih tentang politik, fikih tentang politik, di sana ada 3 yang dipelajari dalam fikih siasah. Yang pertama siasah dusturiyah, ya ini adalah hukum tata negara. Jadi bagaimana hukum tata negara itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua siasah dauliyah, ini tentang hukum internasional atau hubungan antara satu negara dengan negara lain. Ya, namanya siasah dauliyah. Kemudian ada siasah maliyah. Ini tentang mengatur tentang pemasukan atau pengeluaran dan pengeluaran uang milik negara. Jadi keuangan negara. Jadi bagaimana mengatur keuangan negara itu dalam siasah maliyah. Nah, jadi 3 aspek yang akan dibahas, ya, akan dipelajari di dalam fikih siasah tentang fikih politik Islam.
Nah, kemudian apa sih dia siasat dusturiya? Siasat dusturiya itu adalah persoalan imamah, hak kewajiban pemimpin. Nah, jadi diatur bagaimana hak kewajiban seorang pemimpin. Kemudian persoalan rakyat, statusnya hak dan kewajibannya apa? Persoalan baiat sumpah setia. Jadi kalau kita sudah memilih sebuah satu pemimpin, maka kita harus mentaatinya. Hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri. Nah, jadi taat kepada pemimpin. Kemudian persoalan perwakilan rakyat al-ahlul halli wal aqdi. Nah, ini seperti DPR ya. Jadi perwakilan rakyat. Ada yang kemudian persoalan waliul ahdi. Nah, ini tentang kepemimpinan khilafah. Jadi bagaimana khilafah itu sebenarnya ya. Nah, ini waliul ahdi. Jadi yang memegang peranan. Ya, karena di dalam sistem politik Islam itu juga ada sistem kenegaraan. Jadi bukan hanya pemimpin presiden, tetapi wakil-wakilnya, ya seperti menterinya, kemudian ada gubernur, kemudian ada wali kota, dan seterusnya. Nah, itu juga diatur di dalam persoalan waliul ahdi. Kemudian yang persoalan perwakilan rakyat ini ahlul halli wal aqdi saya kira sama. Kemudian wizarah ini kementerian dan pembagiannya nanti tentang apa namanya tentang kementerian. Jadi pembantu-pembantu presiden yang akan membantu tugasnya sebagai kepala negara. Kemudian ada siasah dauliyah. Yang kedua yang akan dibahas di dalam politik Islam itu adalah siasah dauliyah. Ini tentang mewujudkan kesatuan umat, mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia. Ya, jadi harus dihormati itu yang namanya kemanusiaan. Ya biar apapun agamanya, tapi kalau sudah menyangkut persoalan kemanusiaan itu harus dihormati. Kemudian mengembangkan toleransi, mewujudkan kerjasama manusia, menghargai kebebasan kemerdekaan. Jadi yang namanya kemerdekaan itu hak segala bangsa yang harus kita junjung. Nah, sebagaimana ketika sekarang ini gejolak yang ada di Palestina dengan Israel, nah ini kan namanya penjajahan. Jadi penjajahan itu dalam amanat undang-undang harus dihapuskan dari muka bumi. Nah, maka kita wajib hukumnya untuk negara untuk mendukung negara Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Nah, kemudian mewujudkan perilaku moral yang baik. Nah, jadi itu yang dibahas dalam siasah dauliyah. Kemudian permasalahan tentang dusturiyah dan dauliyah ini mengenai hubungan antar negara ya tentang situasi damai atau perang. Ya, misalnya kalau terjadi perang bagaimana gitu kan. Nah, itu kemudian perlakuan terhadap tawanan. Misalnya kalau terjadi perang itu bagaimana cara melakukan tawanan-tawanan perang misalnya. Kewajiban suatu negara terhadap negara lain, apa hak dan kewajiban satu negara dengan negara lain. Aturan dalam perjanjian internasional juga diatur. Aturan dalam pelaksanaan peperangan. Jadi dalam peperangan juga diatur dalam politik Islam. Jadi politik Islam itu tidak hanya menyangkut ketatanegaraan. Jadi masalah-masalah yang nanti dalam apa situasi yang darurat misalnya terjadi peperangan, dan itu pun diatur dalam fikih siasah, namanya politik Islam. Kemudian ada lagi siasah maliyah. Maliyah itu tentang keuangan. Nah, ini prinsip dalam kepemilikan harta, tanggung jawab sosial dalam masalah harta. Kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf, aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Jadi mengenai keuangan. Jadi dari mana keuangan negara itu berasal, kemudian bagaimana pelaksanaan dalam pengeluarannya misalnya. Nah, itu nanti diatur di dalam siasah maliyah. Kemudian prinsip politik Islam, pertama prinsip amanah. Harus amanah. Karena yang namanya kekuasaan itu adalah amanah. Jadi kalau sudah diberikan kekuasaan itu amanah, maka amanah itu harus dijunjung. Jangan sampai dia hianat ketika dia menjadi memegang kekuasaan, menjadi pemimpin misalnya. Kemudian prinsip keadilan, jadi harus adil. Adil itu harus ditegakkan karena adil ini kunci. Tidak ada yang namanya persamaan tanpa ada keadilan. Tidak ada yang namanya eh, apa namanya eh, persatuan, ya itu tanpa keadilan. Jadi harus adil.
Yang kedua, yang ketiga prinsip ketaatan. Jadi bagaimana mentaati Allah dan Rasul dan ulil amri itu kemudian diatur dalam undang-undang ya. Ya, kemudian yang keempat prinsip musyawarah. Jadi harus ada musyawarah di dalam pengambilan pendapat. Jadi tidak boleh misalnya seorang pemimpin mengambil pendapat sendiri tanpa menjalankan musyawarah. Makanya disinilah peran ahli wal akti tadi ya, DPR atau DPRD kayak untuk memusyawaratkan sebuah misalnya aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di negara. Nah, kemudian bagaimana kontribusi umat Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia? Nah, apa namanya umat Islam dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, ini udah merupakan sebuah politik Islam saat itu. Bagaimana misalnya peran Muhammadiyah, kemudian NU, ada Syarikat Islam, ya, ada Masyumi, yaitu politik-politik pada zaman penjajahan saat itu. Itu bagaimana perannya di dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Nah, maka tentunya sampai sekarang pun banyak partai-partai politik misalnya atau tokoh-tokoh politik Islam yang pemikirannya adalah untuk bagaimana memajukan, mensejahterakan, mengadilkan Indonesia ini. Maka disinilah peran umat Islam. Misalnya didirikannya partai politik yang berasaskan Islam, misalnya ada PKS misalnya, kemudian ada apa P3 misalnya, itu yang berasaskan Islam. Kemudian sikap proaktif tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI. Nah, jadi bagaimana peranan-peranan mereka mulai dari zaman penjajah misalnya sampai sekarang. Ya, kalau dulu misalnya zaman reformasi ada Gus Dur, ada Amin Rais misalnya dan lain-lain sebagainya. Sekarang ini ada tokohnya misalnya ada Anies misalnya ya sebagai tokoh ya, politik tokoh Islam misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadikan Indonesia itu punya peranan penting. Islam ya tokoh Islam itu punya peranan penting dalam apa namanya memajukan Indonesia ya menjadi sebuah negara yang adil. Kemudian yang ketiga, Islam di Indonesia telah membentuk budaya bernegara ideologik tentang jihad dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan kesatuan. Jadi umat Islam pun ya ketika merebut kemerdekaannya dari penjajah itu kan lewat yang namanya resolusi jihad yang dikumandangkan oleh ketua pendiri NU ya ya Pak Kiai Hashim ya. Nah, disitulah perlu adanya resolusi jihad ketika merebut daripada penjajah-penjajah yang ada di Indonesia. Jadi kalau sudah jihad, umat Islam ya pasti tergerak. Ya sama dengan misalnya di Palestina kata jihad. Ya sudah semuanya akan keluar kalau sudah dikumandangkan kata jihad itu. Nah, maka di Indonesia dulu ada tokoh misalnya Kiai Hasim misalnya yang merevolusi jihad. Nah, bagaimana peran beliau itu kan dan umat Islam dalam merebut kemerdekaan itu. Nah, yang keempat tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik kenegaraan, pemilu pilkada. Jadi karena kita mayoritas Muslim, maka tentunya yang berperan di dalam perpolitikan Islam itu umat Islam. Misalnya ya sekarang ada apa calon-calon presiden dan itu semuanya juga umat Islam kan, semuanya beragama Islam. Nah makanya artinya kita punya peranan penting umat Islam dalam bagaimana memajukan negara Indonesia ini. Ya jadi peranannya sangat penting. Nah, jangan sampai umat lain misalnya memegang peranan sehingga kita menjadi penonton. Ya, sehingga umat Islam itu menjadi objek, bukan jadi subjek. Nah, maka penting sekali peranan-peranan umat Islam ini dalam perpolitikan nasional. Harus ada gitu ya. Nah, kemudian ya, terima kasih. Ya, baik saya kira itu saja sebagai uh, ulasan pembahasan kita pada siang hari ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.